bulan purnama itu adalah bulan yang sedang menghadap bumi dan mendapat pancaran sinar matahari yang penuh, ya. Dan itu hanya bisa terjadi ketika berada dalam, kalau ilmu astronomi menyebut konjungsi superior, artinya bumi, bulan, dan matahari itu berada dalam satu garis astronomis, dan waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi itu adalah, kita tahu, 29,5 hari, ya. Maka posisi bulan menuju purnama itu adalah pada saat 14,3/4 hari, atau tepatnya hari ke-15. Artinya bulan purnama itu paling terangnya adalah pada hari ke-15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, di riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal itu beliau mengucapkan doa, didahului dengan takbir. Jadi ketika sudah melihat hilal atau masuk bulan baru, beliau kemudian mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Dan di dalam Sunan Abu Daud itu diriwayatkan dari Qatadah bahwa dia mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, beliau membaca doa hilalu khairin wa rusdin, hilal khairin wa rusdin, hilal khairin wa rusdin. 3 kali beliau mengucapkan itu, lalu mengatakan amantu billah alladzi khalaqaka, hilal kebaikan dan kelurusan, hilal kebaikan dan kelurusan, hilal kebaikan dan kelurusan. Jadi berharap ketika bulan baru itu adalah ini akan banyak kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang lurus dan baik di bulan ini. Dan beliau mengatakan itu, mengucapkan itu 3 kali, kemudian beliau berdoa, Alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri kadza wa jaa bi syahri kadza. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bulan yang lalu sudah berlalu dan sekarang memasuki bulan yang baru. Itu riwayat Abu Daud. Barangkali ini menjadi sebuah perenungan buat kita, seberapa kita juga sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya berseloroh itu kalau sama pengajian itu, kalau bulan baru itu biasanya bukan yang hijriah yang ditunggu-tunggu, tapi yang Masehi. Karena Masehi itu adalah bulan gajian dan pensiunan dibagi itu, ya. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai begitu berharap bulan ini ada kebaikan, bulan ini kebaikan. Setiap ada bulan yang baru. Nah, beberapa waktu ke depan kita juga akan kedatangan bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang sampai saat ini pun memang persoalan penentuan melihat hilal ini masih belum ada kesepakatan antara yang hisab dengan ru'yah. Kalaupun kemudian sudah digabung, tapi juga belum punya satu kesepakatan tentang ketinggian derajat, sehingga kemudian berubah dan terus kemudian belum adanya satu kesepahaman, seperti itu aja.
Lebih jelasnya kita mungkin berlepas dari itu sudah para ahli saja yang berkomentar tentang itu. Tetapi ada yang cukup menarik untuk dijadikan tawaran buat kita juga menghargai waktu itu. Karena esensinya sebenarnya adalah bagaimana kita menghargai waktu dengan baik, dengan pergantian satu hari, pekan, bulan, dan tahun itu. Urgensinya kan sebenarnya adalah bagaimana kita menghargai waktu itu, yang itu banyak sekali ditekankan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, ada tawaran yang mungkin cukup sebagai ya perenungan saja tentang masalah waktu ini, dan juga cukup mengukur, walaupun itu bukan jadi rujukan utama. Tetapi ada seorang profesor yang Profesor Agus Purwanto itu mencoba menarik satu ayat yang kemudian barangkali itu bisa dijadikan pertimbangan. Di dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 18 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qamari idza tasaq, demi bulan apabila sudah purnama atau sudah bulat bundar. Jadi apa keistimewaan bulan purnama itu hingga Allah bersumpah atas namanya? Karena ini kalau sudah bulan purnama puncaknya itu adalah itu kita semuanya sepakat itu tanggal 15 seperti itu. Jadi kalau dalam perhitungan astronomi itu kalau sudah bulan purnama itu berarti tanggal 15, puncaknya seperti itu. Ittasaqo itu berasal dari kata wasaqo yasiku wasqan, jadi artinya mengumpulkan atau memikul, yang dalam bentukan fi'il mazid humasi itu ya, menjadi 5 huruf itu menjadi iutasaqo, dan kemudian dikenal dengan proses i'lal menjadi ittasaqo. Jadi menjadi harmonis, menjadi bulat penuh atau menjadi bulan purnama. Dan Allah bersumpah tentang itu, wal qamari idza tasaqa. Jadi bulan purnama itu adalah bulan yang sedang menghadap bumi dan mendapat pancaran sinar matahari yang penuh ya. Dan itu hanya bisa terjadi ketika berada dalam, kalau ilmu astronomi menyebut konjungsi superior. Artinya bumi, bulan, dan matahari itu berada dalam satu garis astronomis, dan waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bumi itu adalah kita tahu 29,5 hari ya. Maka posisi bulan menuju purnama itu adalah pada saat 14,3/4 hari, atau tepatnya hari ke-15. Artinya bulan purnama itu paling terangnya adalah pada hari ke-15. Nah, kemudian kita disunnahkan juga untuk berpuasa ayyamul bid, itu hari-hari putih atau hari-hari terang terus, yaitu tanggal 13, 14, 15. Artinya pada tanggal 13, 14, 15 itu adalah hari-hari yang terang terus tanpa jeda gelap. Bahkan saat terjadinya pergantian siang ke malam itu ya, pada waktu maghrib itu tidak ada jeda gelap, Diingat 13, 14, 15 itu adalah hari-hari terang. Makanya disebut dengan ayyamul bid itu. Ya, tidak ada jeda gelap ketika terjadi pergantian siang dan malam. Sehingga kemudian ketiga hari itu disebut hari-hari putih. Nah, walaupun penampakan bulan itu sebenarnya masih terang itu 5 malam itu. Jadi malam 13, 14, puncaknya 15, 16 dan 17 juga. 5 malam. Tetapi ada perbedaan antara 13, 14 dengan 16, 17. Nah, ini perbedaannya. Sehingga kemudian kalau hari-hari putih itu cukup 13, 14, 15. Apa perbedaannya itu?
Perbedaannya, kalau di tanggal 13, 14 itu dan puncaknya 15 itu memang tidak ada yang namanya jeda gelap ketika maghrib ya. Karena waktu itu bulan berada di atas ufuk timur ya, ketika maghrib, atau matahari tenggelam di ufuk barat. Jadi gak ada jeda gelap, sehingga kemudian disebut hari-hari terang terus ya. Berbeda di saat tanggal 16 dan 17, walaupun bulan itu tampak terang, masih ada terang, tapi itu karena bulan berada di bawah horizon ketika tanggal itu dan matahari tenggelam di barat, artinya ketika maghrib bagian bumi kita itu menjadi gelap. Sempat ada jeda gelap tanggal 16 dan 17 walaupun bulan itu masih terang, tapi pasti ada jeda gelapnya. Itu bedanya. Sehingga kemudian kalau Ayyamul Bid itu ya di tanggal 13, 14 dan 15. Nah, itulah yang kemudian beliau tawarkan, paling tidak hanya untuk menguji saja gitu kan. Nanti ditarik kesimpulan apakah kita sekarang berada di tanggal 15 puncaknya purnama atau besok. Nah, nanti bisa ditarik. Kalau ada jeda gelap berarti memang itu tanggal 16, berarti nanti bisa ditarik tanggal satunya yang mana. Nah, ini memang pada berikutnya kita dalam ilmu astronomi itu memang kita di esensinya sebenarnya dari semua ini, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal qamari idza tasaq, itu esensinya adalah Rasulullah saja kemudian setiap kedatangan bulan baru itu sampai luar biasa menyebut hilal khair wa rusdin, khairin wa rusdin. Ini adalah akan jadi berharap setiap bulan itu ada kebaikan-kebaikan yang muncul di dalam apa yang dilakukan atau peristiwa yang terjadi. Sehingga esensinya sebenarnya adalah yang paling mendasar dari semua itu adalah menghargai waktu. Ada pertanyaan juga yang sudah menjadi asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 189, ketika Mu'ad bin Jabal dan Sa'labah bin Ghanamah Al-Ansari itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa bulan itu awalnya tidak ada gitu kan. Awalnya tidak ada, terus hilal itu sabit terus besar dan puncaknya tanggal 15. Terus setelah itu berkurang habis lagi. Kenapa begitu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sampai kemudian turunlah wahyu Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Jadi jawaban Al-Quran tidak langsung pada kenapa gitu kan, kenapa kok dari kecil-kecil terus besar terus gitu. Tapi justru Al-Quran jawabannya membawa kepada sesuatu yang lebih esensi, lebih penting. Kira-kira lebih penting dari itu semua adalah apa? Ini adalah tanda-tanda waktu. Hati-hati loh manusia, waktunya sebentar. Jadi gunakan, jangan sampai sia-siakan. Sama ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah tanya, mata sa'ah, kapan kiamat itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, ma'adatta alaiha. Apa yang kamu siapkan kalau terjadi kiamat? Jadi tidak dijawab kapan kiamat, hari ini begini, enggak. Tapi Rasulullah justru menjawab, kalau kiamat apa yang sudah kamu siapkan? Jadi mengajak kepada hal-hal yang lebih esensi, lebih penting ya, daripada kemudian hal-hal pertanyaan yang ditanyakan itu. Kenapa? Karena seperti ungkapan yang kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib,
Rizki yang kalian tidak peroleh hari ini mungkin bisa diganti hari besok. Sekarang tidak dapat rizki, mungkin besok kamu dapat. Atau dalam konteks dapat harta ya, rizki yang harta. Hari ini kamu gagal dapat keuntungan, ya mungkin besok dapat. Tetapi waktumu yang sudah berlalu itu tidak akan pernah kembali. Lantar ji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang sudah lalu. Yang itu artinya penilaian waktu itu sangat penting. Jangan sampai kemudian tidak dihargai ya. Ya. Atau kalau kemudian peristiwa bulan itu dari kecil-kecil besar-besar, lalu kemudian kecil lagi terus kemudian hilang dari tidak ada, itu mengingatkan sebenarnya tentang kita. Dulu kita tidak ada, lalu kemudian terus ada, masih bayi, masih anak-anak, kita jadi remaja, sekarang jadi kuat, dewasa, nanti lama-lama sudah berkurang, tiba-tiba sudah hilang, mati. Ya kita begitu. Atau kalau dalam bahasa Quran itu surat Ar-Rum ayat 54, kita berada di dua fase lemah dan satu fase kuat. Dua fase lemah dan satu fase kuat. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah yakhluqu ma yasha'u wa huwal alimul qadir. Jadi masa fase dua fase lemah kita adalah saat kita masih bayi, anak-anak, lemah kita. Nah, tiba-tiba jadi remaja, dewasa, kuat, nanti setelah itu kita akan lemah lagi, kita akan lemah. Jadi kalau sudah di usia 60-an ke atas, 50 sudah mulai lemah, itu fase kedua. Dan fase kedua itu biasanya ditambahi dengan an-nadhir, itu waja'akumun nadhir ya. Jadi bapak-bapak ini sudah mulai tampak itu di fase kedua gitu kan. Ini yang fase kuatnya ini sedikit ini. Yang hadir di jamaah ini fase kuatnya sedikit. Yang banyakan fase kedua sudah, fase lemah kedua. Ya mungkin karena kesadaran ya, kesadaran sudah dekat gitu kan. Makanya agama itu begitu sangat memuji anak-anak muda, anak-anak yang fase kuat, yang seperti bapaknya, seperti bapak-bapak. Tapi jumlahnya kalau di semua masjid, saya datang beberapa masjid itu rata-rata hampir jamaahnya adalah di fase kedua, fase lemah kedua. Yang fase kuatnya itu rata-rata sudah tidak ada, sedikit sekali. Ini mungkin bapak-bapak juga bertugas begitu sama ibunya. Anak-anaknya itu gimana ini? Kan nanti kan ada bonus demografi di tahun 2040 itu nanti. Ya karena orang-orang tuanya itu terawat sampai nanti banyak orang yang tua. Tapi yang dikhawatirkan anak-anak remajanya yang dewasa ini mau merawat tidak orang-orang tua yang ternyata bisa bagus ini hidupnya itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, maka di dalam Al-Quran itu memang urgensi waktu itu jangan sampai dilalaikan ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kemudian bersumpah tentang masalah waktu itu. Sudah wal asri, surat Al-Asr itu yang sudah menjadi ikon ya waktu. Ada wadduha, al-lail, an-nahar, wal fajr. Semua itu mengingatkan kita tentang masalah esensi waktu. Syekh Sulaiman Al-Lahib itu saat menjelaskan tentang sumpah-sumpah waktu di dalam Al-Quran itu, beliau melihat ada tiga alasan kenapa kemudian waktu itu menjadi penting ya. Terlihat sebabnya ada tiga. Yang pertama, karena waktu itu adalah umur manusia. Sedangkan kita tahu bahwa umur manusia itu adalah sarana untuk beramal saleh yang nanti bisa menyebabkan kita bahagia dunia, terlebih nanti di akhirat. Jadi karena waktu itu adalah umur kita yang melekat pada kita. Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara ilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Al-Furqan ayat 62. Dan dia menjadikan malam dan siang silih berganti
bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Yang kedua, karena memang setiap hamba Allah nanti di akhirat itu salah satu yang akan dihisap, yang akan ditanyakan nanti di akhirat itu adalah waktu. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in hisalin. Nanti tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu sebelum ditanya 4 hal. An umrihi fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa, waktunya dihabiskan untuk apa. Wa an sababi fima abla, dan waktu mudanya itu dihabiskan untuk apa. Wa ammalihi min aina iktasaba wa fima anfaqu, hartanya dapat dari mana lalu dikemanakan. Wa an ilmihi ma amila fihi, dan ilmunya bagaimana dia kemudian mengamalkan ilmunya itu atau diamalkan ilmunya itu. Nah, ini artinya waktu itu adalah merupakan salah satu hal yang akan dihisap nanti di akhir. Jadi bapak-bapak yang sudah memasuki fase kedua ini tanya, engkau area bektona tadi ada umat itu muhasabah saja, muhasabah ya, karena itu akan ditanya. Jadi kalau Syekh Sa'rawi itu ketika menjelaskan terjadinya penghisapan pribadi masing-masing, bayangkan kamu sekarang dipanggil oleh Allah, lalu kemudian ditanya tentang itu, seberapa kamu siap? Bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Jadi mungkin kalau ada orang yang mau dipanggil di kejaksaan, dipanggil jaksa gitu, dipanggil hakim-hakim dunia itu yang kadang-kadang gemetar takut itu, dipanggil polisi saya takut gitu ya. Lalu bagaimana kemudian ketika nanti Allah akan bertanya tentang itu, dan itu bukan lagi mainan seperti di dunia. Kalau di yang tadi itu bisa main-main gitu, bisa dimainin dan bisa main-main. Dan yang ketiga alasannya karena memang waktu itu menjadi sebab Allah menegakkan hujjah kepada hambanya. Makanya dalam Quran itu awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Ini sudah dijelaskan. Jadi Allah sudah memberikan waktu dan kesempatan. Bahkan di hadis riwayat Anas bin Malik itu Nabi SAW memerintahkan, dan ini tentang esensi waktu yang luar biasa, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum wasilah fa in istata'a alla taquma hatta yagrisaha falyagrisha. Apabila hari kiamat sudah mau terjadi kiamat tuh, tapi di tangan kamu ada bibit pohon kurma, maka jika kamu sempat untuk tanam, itu kan luar biasa ya. Bagaimana memberikan motivasi, urgensi waktu itu. Sudah mau terjadi kiamat, masih sempat kamu bisa nanam. Maka sampai Imam Hanafi itu sampai sebelum meninggal itu ya masih sempat bahas fikih gitu kan. Imam Syafi'i sampai ambeien itu, tapi terus berdakwah menyampaikan tentang hukum-hukum halal haram fikih. Jadi bahasanya sempat sudah mau kiamat. Termasuk nanti di Ramadan ini. Maka kalau Ibnul Jauzi rahimahullah itu kemudian mengatakan begini, tallah, demi Allah, lau qila li ahli al-kubur tamannau la tamannau yauman fi Ramadan. Demi Allah, seandainya ditanya pada orang-orang yang sudah ada di kubur itu, coba kamu berangan-angan. Jadi tamannau itu berangan-angan. Angan-angan itu tidak mungkin mereka hidup lagi itu kan. Berangan-anganlah kamu. Maka pasti mereka kemudian akan berangan-angan untuk bisa hidup di bulan Ramadan walaupun sehari saja. Itulah kenapa kemudian para ulama salaf itu kemudian 6 bulan sebelumnya sudah berdoa untuk sampai.
dan paling tidak dengan doa ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, itu 2 bulan sebelumnya itu, walaupun hadisnya ini dhaif ya boleh saja orang namanya doa ya. Wa ballighna Ramadan, betul-betul sampai di bulan Ramadan. Jadi seandainya orang yang dikubur itu ditanya berangan-angan, dan itu beda dengan harapan. Saya sudah sering menjelaskan tentang bedanya angan-angan dengan harapan. Kalau angan-angan itu tidak mungkin, tetapi coba diberi kesempatan mereka akan minta hidup walaupun 1 hari di bulan Ramadan ya. Kalau harapan itu ada ikhtiar, ada usaha, ada sumbut. Pingin dapat ampunan dari Allah ya melakukan ketaatan. Tapi kalau angan-angan pingin dapat ampunan Allah tapi tidak melakukan ketaatan, apalagi dalam kondisi maksiat, itu angan-angan saja. Pingin punya anak, tidak kawin, tidak nikah, ya tidak bisa. Nah, Ibnu Qayyim juga mengingatkan itu, dan sudah sering menjadi sebuah spirit buat kita. Bainama anta talhu wa tal'ab fi dhahril ardi, saat kamu itu bercanda, berleha-leha, bermain-main di atas bumi, ahaduhum fi batnil ardi yasrahu fi qabrihi rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Sementara orang-orang yang ada di perut bumi, kita ini di atas bumi, masih ada di atas bumi, bercanda, berleha, bermain-main, bermalas-malasan, padahal beberapa orang yang sudah ada di kuburan itu, mereka berteriak sebenarnya dari kuburnya karena sudah diperlihatkan Allah kedudukannya nanti di akhirat. Maka mereka berteriak mengucapkan rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu, sama seperti di dalam ayat Al-Qur'an itu. Ya Allah, kembalikan ke dunia, aku akan beramal dengan amal-amal yang sudah aku tinggalkan karena kelalaianku ya. Kelalaianku selama di dunia itu. Kemudian di kitab yang lain, di kitab Ad-Da'wah Dawa'nya beliau juga menyampaikan fal abdu idza a'rada fillah fal abdu idza a'rada 'anillah wastaghala bil ma'asi da'at alaihi ayyamu hayati haqiqah allati yajidu ghabba ida'atha yawma yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Jika seorang hamba berpaling dari Allah, sibuk dengan maksiat, akan sia-sialah hari-hari hidupnya yang sebenarnya. Akibat penyanyiaannya, dia nanti di hari kiamat dia akan mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, duhai sekiranya aku dahulu menyiapkan bekal untuk hidupku yang sesungguhnya nanti di akhirat itu. Atau kemudian yang sering kita dengar di dalam ayat Al-Qur'an itu, yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini gambaran orang-orang kafir ya. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuatnya pada waktu di dunia, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Jadi di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan orang-orang kafir dahulu itu berharap mereka adalah tanah, tidak diciptakan menjadi manusia, karena tahu ngerinya siksaan itu sudah. Jadi karena tahu dahsyatnya siksaan itu, mereka berharap sebenarnya jadi tanah saja. Atau ada yang berpendapat, kata Ibnu Katsir itu, mereka melihat keadilan Allah saat itu. Keadilan Allah betul-betul adil. Sampai kemudian domba yang punya tanduk dengan yang tidak punya tanduk, yang kemudian pernah melakukan kezaliman, diadili oleh Allah. Lalu kemudian setelah proses hukum itu dijadikan tanah. Lalu kemudian orang-orang kafir pun berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah menjadi tanah. Ini barangkali perenungan buat kita tentang waktu. Sebentar lagi akan
melihat, menyaksikan bulan yang baru dengan keyakinan kita masing-masing, tetapi jauh dari itu semua adalah urgensi untuk menghargai dan kemudian bermuhasabah. Waktu kita ini dihabiskan untuk apa? Kalau kita sudah maklum semuanya bahwa kalau rata-rata tidur kita satu hari itu 8 jam, dan kalau kita diberi umur 60, sebenarnya sudah pernah kita sampaikan dan renungi itu, ternyata kita 20 tahun tidur, berarti sisa umur 40 tahun saja. Dikurangi masa balik kita 15 tahun rata-rata misalnya, tinggal 25 tahun. Dikurangi waktu BAB ke kamar mandi dalam umur 60 itu 5 tahun ternyata kalau dihitung, sisa 20 tahun. Sisa 20 tahun itu pakai dosa lagi, beramal tapi pakai dosa masih. Orang yang 500 tahun di Bani Israel tidak pakai dosa, hanya sebanding dengan nikmat mata. Bagaimana dengan kita yang sisa 20 tahun itu pakai dosa lagi, apalagi kesadarannya tinggal sedikit. Betapa Allah sayang kepada umatnya Nabi Muhammad ini, walaupun umurnya pendek tapi bisa dilipat gandakan, bahkan tidak terbatas lipatannya saat kemudian kita bisa memaksimalkan waktu. Salah satu waktu yang dipilih oleh Allah ketika kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan dengan baik. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.